ketemu lagi di YouTube channel Ica Bangsa. Salam kecamba komunitas Ica Bangsa. Saya mengundang satu orang wanita yang cantik, hits. Buat kalian anak Timika pasti kenal sama dia. Dan buat kalian yang belum nonton atau baru berkunjung di channel saya, wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan videonya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Pasti kalian penasaran kan siapa orang yang saya undang dalam video ini? Oh my god. Buat anak hits Timika adalah ini dia, Mari Kak Dinda. Hai Kak, terima kasih sudah mau masuk di video YouTube saya. Hai, thanks juga sudah diajak untuk collab ya. Buat kalian yang belum pernah ketemu Kak Dinda, ini orangnya secara langsung cantik sekali. What? Dan di sini saya berkesempatan untuk bisa mengotak-atik wajah cantiknya. Setelah itu, tapi sambil kita main make up, saya juga mau melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Wah, yang pertanyaan apa ini? Oh my god. pertanyaan yang Aduh. pokoknya wajib dijawab dari saya. Kalau tidak dijawab ada hukumannya. Wah, apa tuh? Kalian mau tahu hukumannya adalah, nah di sini saya sudah sediakan garam. Garam ini asli garam, bukan gula. Oke, Oke, deal? Oke, deal. Oke deh. Kapan Demi lagi penontonnya Ica Bangsa, makanya jangan lupa di like, comment, and subscribe. buat kalian mungkin yang mau request kita bikin video lain tapi bareng Kak Dinda, si wanita cewek hits kota Timika. Enggak deh, enggak. Atau mungkin yang mau lebih tahu tentang Kak Dinda, tenang, nanti di deskripsi saya sertakan alamat Instagramnya. Kebalik. Nanti malah jadinya. Sebenarnya harusnya di konten ini saya yang di makeup. Oke, tapi berhubung dia punya channel. Oh, saya langsing ya. Langsing. Oh my god. Dia takut guys, dia grogi. Tutorial makeupnya jangan diikutin ya, karena ini sebenarnya tidak jelas. Ini adalah salah satu konten cuman untuk menghibur kalian sih guys. Ya, ini Jadi konten. wajib di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wajib. Kak, sudah berapa lama sih di nikah? Di Timika dari umur 3 tahun. Dari pantas ya jadi anak hits Timika secara di sini dari umur 3 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang umurnya 23, on the way 24 sih. Umurnya Kak Dinda sekarang 23, on the way 24. Cus yang siap lamar segera sebelum disambar sama orang lain. Asli mana? Kalau bapak orang Ternate, Heeh. kalau mama orang Enrekan Manado. Turunan lain atau Ada sih dari oma Oma turunan apa? Belanda. Oma, pantasan cantik. Nah, buat kalian yang belum tahu kenapa bisa cantik seperti ini, itu karena dari omaknya ada keturunan Belanda. What? Oke, kita lihat nanti cek gimana. Semoga tidak mengurangi kecantikan dari wajahnya. Sedikit tentang Kak Dinda ya, SD. Jadi kan katanya dari 3 tahun di kota Timika. Ya. Terus pernah sekolah tuh di mana saja dari SD sampai lulus. Jadi waktu SD itu SD-nya di Yapis. Tahu dong, anak Timika pasti tahu SD Yapis itu di mana. Saya juga alumni Yapis loh. Baik. Nah, SD-nya di Yapis. Terus SMP itu pernah sekolah, SMA-nya pernah sekolah di Negeri 1 Timika. Terus pas kelas 2 pindah ke Makassar. Juga di Makassar. Kuliah di Pas habis Makassar. kuliah baru deh balik. Oh, jadi perjalanannya Kak Dinda tuh panjang juga ya. Habis Iya dong. dari Timika ke Makassar, terus ke Timika lagi, Ke Makassar lagi. ke Makassar lagi. Dan balik lagi. Dan saya kayaknya curiga jodohnya kembali lagi ke Timika lagi. Kalau bisa-bisa sih jangan. Pengennya suaminya orang luar lah. Pastinya kalau cewek-cewek cantik kayak begini, itu pasti kan ada prestasi-prestasi apa yang pernah Oh my God. didapat waktu sekolah kan. Ini aja sayang langsung.
langsung ya ampun parah ya, nggak tidak tahu jadi langsung mau di prestasi apa. Nah kakak raih mungkin waktu SD pernah ikut ajang apa, SMP, SMA. Oke. Jadi waktu SD itu nggak pernah sih ikut kegiatan yang gimana-gimana. Tapi pas SMP, pas pindah ke Timika kan, jadi pernah ikut salah satu lomba ajang model gitulah, fashion show anak Timika ya, gitu-gitulah biasa. Itu waktu SMP. Terus pernah ikut drum band juga, terus kebetulan posisinya ya jadi mayoret lah ya. Paling depan tuh. Wah ya iyalah, secara dengan physically yang cantik seperti ini ya harus ditaruh paling depan lah biar terpampang nyata. Baik. Oh my god. Terus di situ pernah jadi ini sih, pernah menang lomba MTQ itu kan pas drum band. Jadi juara 2 apa 1 ya lupa. Tapi waktu jadi model menang fotogenik pernah. Jadi juara busana terbaik udah. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada berapa ya, lumayan lah ya waktu SMP tuh ikut dunia permodelan. Kakak mau ke warna apa? Warna apa ya? Terserah deh, kan Anda yang make up. Oh ya, terus lanjut. Nah terus pas SMA ikut apa ya, cheerleaders. Oh yang hahaha yang begitu ya, guys. jadi dulu belum hijab guys, maksudnya. Jadi masih ya gitulah, ikut kegiatan sekolah pada zamannya gitu. Dulu kecantikannya kalian bisa lihat secara utuh, tapi sekarang dia tutupi. Yang mau melihat kecantikannya secara utuh, cus dilamar. Promosi lah saya. Promosi. Ya, bukan barang saya. Kalian akan rugi para lelaki kalau setelah menonton channel saya, terus kalian tidak mengenal Kadinda lebih dekat. Kalian bakalan rugi. Jadi terus kuliah ambil jurusan apa? Jurusan manajemen perbankan. Manajemen perbankan. Itu apa tuh? Lulusan apa? D3? S1, sarjana. Oh, S1. Sarjana S1. Di Makassar. Iya, benar. Nah, tadi kan kakak bilang umurnya sekarang 23 menjelang 24. Bentar dulu guys. Dia kesusahan pakai kuas sampai harus pakai jauh dong. Kurang mahir. Saya kan sudah bilang di awal. Kelihatan sih, bukan emu handal nih memang. Ini ini video ini hanya untuk menghibur kalian, jadi jangan ditiru untuk cara makeupnya. Tangannya steril by the way guys. Steril. Ini sudah dicuci dengan bunga kembang 7 rupa, jadi steril. Oke, kita lanjut. Tadi saya tanya kakak apa? Sekarang umurnya kan 23, lanjut ke 24. Bentar dulu, prestasi waktu kuliah. Prestasi waktu kuliah, betul. Oke, jadi waktu kuliah semester awal ya, pokoknya di situ juga belum pakai hijab. Pernah ikut, disuruh dari kampus ikut ajang pemilihan Putri Indonesia. Itu dapat masuk 10 besar seprovinsi kan. Nah tapi karena tinggi badannya masih kalah, ya udah gugur tuh ya pas 5 besarnya. Setinggi ini saja masih gugur. Tinggi harus lewat 170 baru harus iya. Putri Indonesia. Iya, sekelas Putri Indonesia, Putri Pariwisata pasti harus 170 ke atas sih rata-rata. Kak Dinda tingginya berapa? Cuma 168 atau 165 lupa. Tinggi badannya ya, jadi masih kalah. Nah terus juga dapat ini sih predikat Putri Persahabatan Sulawesi Selatan. Itu tahun 2014. Terus 2015-nya habis Putri Indonesia, disuruh ikut lagi dari kampus, tapi Putri Pariwisata. Kalau Putri Pariwisata, alhamdulillah masuk sampai 5 besar lah ya. 5 besar. Apa waktu itu? Itu kan jadi Putri Pariwisata, itu fasilitas-fasilitas apa saja yang Kak Dinda dapat? Siapa tahu bisa jadi motivasi buat subscriber yang nonton, yang masih muda-muda kan, biar kalian lebih semangat. Siapa tahu akan menjadi motivasi buat mereka. Sebenarnya apa ya, enaknya ada enak ada tidak enaknya sih sebenarnya. Jadi enaknya itu apa ya,
kalian mau kemana-mana tuh gampang sih sebenarnya. Oh, lebih dipermudah. Iya, dipermudah. Kayak orang tuh udah tahu kayak pengen ke tempat wisata, oh ya ini Putri Pariwisata, jadi kayak masuk kayak gitu bebas lah ya. Akses jadi punya sekalian akses promosi kemana-mana. tempat mereka kayak gitu. Terus kayak kita dapat free dari waktu Putri Indonesia, dapat free spa gitu kan dari Mustika Ratu juga dapat. Terus kalau ada kegiatan disponsori sama manajer, jadi jarang belanja. Jadi kalau punya barang-barang branded kemarin dulu waktu kuliah itu difasilitasi. Jadi kalau ada yang bilang, kan dulu tuh ada ya yang bilang, dia tuh katanya gini-gini. Pokoknya berita-berita miring soal barang-barang yang saya pakai. Padahal barang-barang yang saya pakai itu semua tuh sponsor waktu masih jadi model. Kan dulu belum hijab tuh. Nah, di video kali ini juga buat kalian para hatersnya Kak Dinda sekalian bingung klarifikasi buat yang bingung nggak tahu apa salah saya, kok banyak juga yang nggak suka, tapi rata-rata sih cewek ya, cewek-cewek yang kayak ya begitulah ya. Mungkin mereka merasa tersaingi. Wah, sadis katanya, freak. Tapi sekarang sih lebih kayak bodoh amat lah ya. Betul. Nggak minta beras di rumah lu juga ya kan. Iya. Bodoh amat. Terus bagaimana Kak Dinda bisa apa sih Apa tuh? menanggapi orang-orang yang seperti itu? Kan pasti ya dengan prestasi seperti itu, dengan Kak Dinda banyak dikenal orang. Oh tidak. Di Timika hits, di Kota Makassar hits. Enggak, iya kan? Tidak, bagaimana kok, biasa saja. Pasti maksudnya banyak cerita-cerita yang kurang bagus tentang kakak begitu. Terus kakak menanggapi itu kayak bagaimana? Ya bodo amat. Ya bodo amat ya. Bodo amat. Akan pusing kalau kita ladeni orang-orang seperti itu. Sekarang prinsipnya baik aja sama orang. Orang itu baik sama kita ya itu urusannya dia. Yang nilai kebaikan kita kan Allah. Iya. Sudah cantik, baik hati, soleh. Ya makanya yang belum kenal, kenalan dulu. Jangan langsung ngejudge. Don't judge it. Don't judge people by this cover. Ih, bahasa Bugis. Oke, Nah, itu tadi banyak sekali prestasinya Kak Dinda. Terus Kak Dinda kan sekarang 23 menuju 24. Nah, terus tujuan Kak Dinda tuh ke depannya tuh kira-kira seperti apa? Apakah mau menikah atau punya rencana-rencana apa gitu ke depannya? Rencananya kalau nikah ya pastilah. Semua orang juga pengen nikah kali. Siapa sih yang tidak pengen nikah? Kita kasih. Sebelum nikah pengen jadi wanita karir dulu deh. Masih banyak yang belum tersalurkan lah ya. Jadi buat subscribernya Ice, nanti saya akan mengeluarkan brand hijab saya. Nanti jangan lupa di follow. Tapi follow Instagramku dulu sih kayaknya. Ya, jadi nanti di video saya sertakan di deskripsi saya sertakan nama Instagram dan juga Instagram bisnisnya Kak Dinda. Dan wajib beli sih. Nanti kalau misalnya sudah rilis video hijabnya, kita akan buat YouTube channel lagi sambil review produk-produknya Kak Dinda. Oke. Baik. Warna-warni. Jadi, wanita karir. Kalau misalnya kita kan tidak tahu, kadang rencana Tuhan tuh tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau jodoh duluan menghampiri itu bagaimana? Tipe atau apa ya, pokoknya tipe pendamping buat Kak Dinda tuh seperti apa? Harus ganteng, tinggi, terus harus yang perfect man. Kayaknya saya makan garam saja sudah, nggak apa-apa. Oke guys, jadi saya akan makan garam ini. Kayaknya pertanyaannya sudah terlalu gimana ini guys ya. Tolong dong minuman. Oke, jadi sekalian ya, lagi di YouTube channelnya Ice nih. Jadi kita punya minuman dari Dialog Coffee. Ya, minuman kita hari ini dari Dialog Coffee. Punya saya yang rasa red velvet dan punya saya yang susu cincau. Yang susu cincau ini harga tepatnya kurang tahu berapa. Intinya ini terjangkau buat kalian, apalagi buat anak-anak yang di Kota Timika. Ini dijamin rasanya memuaskan dan ini enak manis, enak sekali, pas
Buat kalian yang mau beli Dialog Coffee ini dengan varian berbagai rasa, kalian boleh beli. Dia tuh di Jalan Budi Utomo, di depan S Bakery. Di depan S Bakery. Kalian wajib coba. Terus ini pandangan. Kita kan maksudnya bukan di usia yang masih, ya memang masih muda di 20-an, tapi tidak terlalu yang kayak untuk muda banget lah ya, muda banget. Yang muda sekali. Berat guys pertanyaannya dong. Nah, ini cuman kayak pengen sharing sebenarnya. Okay. Menurutnya tuh suatu pernikahan tuh apa? Oh my god, nanya gue serius loh. Jadi bahasa aku tuh terlalu susah. Saya susah mau bahasa kayak timika, agak ribet. Bukan karena saya memang sudah lama tinggal di Timika, tapi saya kebanyakan di luar dan tempat kerjaku itu orang-orangnya tuh ngomongnya bahasa Indonesia baku, jadi ribet gitu. Nanti orang Timika kalau nonton, Dinda tuh sok Jakarta sekali, sok ini. Bukan sok teman-teman, tapi dari ruang lingkupku tuh kebanyakan orang ngomong bahasa Indonesia itu baku. Oke, nah buat kalian yang Jadi menonton susah. video ini, sebenarnya sama dengan saya. Sebenarnya saya tuh mau bicara tuh bahasa Papua saya. Cuman Tapi kadang-kadang susah. kita tuh ikut-ikut dengan lingkungan seperti dunia kerja dan lain-lain. Jadi nanti tong bicara lain, terus tiba-tiba Nyambung terbawa nyambung kayak logat-logat dari luar. Yep. Tapi tenang, katong hati, jiwa dan Tetap raga ini tetap Papua is the best. is the best. Kita coba pakai ini, Blush on. blush on, biar pipinya merah-merah merona. Nah, Ini semua tidak ada sponsor ya guys, mandiri. ya semuanya mandiri nih, belum ada yang sponsor. Siapa tahu kalau ada yang mau sponsor boleh dihubungi, nanti saya sertakan email dan juga nama Instagram. Boleh di DM. Siapa tahu ada yang mau sponsor, saya punya bintang tamu ini. Oh baik. Nah, saya ini sharing sebenarnya, bukan menunjukkan ke Kak Dinda. Jadi Oke, tentang pernikahan. pernikahan itu apa sih? Apakah ya cuman orang yang sepasang yang bertemu terus apa ya? Bingung sih sebenarnya, karena saya belum nikah guys. Sumpah saya tuh belum nikah, jadi saya tidak ngerti. Tapi apa sih kalau saya secara pribadi, kenapa saya belum nikah juga? Karena saya masih butuh persiapan secara mental lahir dan batin. Pokoknya semuanya itu butuh proses deh. Semuanya butuh Percayalah, persiapan. pernikahan itu tidak semudah dan seindah apa yang orang-orang pikirkan, bahwa saya menikah itu menyelesaikan segala masalah. Oh no, pernikahan itu malah menambah sebuah masalah. Kalau buat saya ya, tahulah buat orang lain. Kalau belum dipersiapkan gitu ya. Iya. Coba deh pikir, kalau kita yang sudah berpenghasilan, apalagi perempuan yang sudah berpenghasilan sendiri ya. Kadang tuh mereka punya standarnya masing-masing. Tapi kalau saya sih tidak, saya tidak menuntut standar yang seperti begitu juga ya, tidak. Tapi pasti kalau perempuan-perempuan yang sudah berkarir begitu, pasti dia pengen punya suami itu yang Lebih. tidak lebih, enggak tahu ya kalau saya sih bukannya lebih juga sih, tapi saya lebih butuh orang yang mau bekerja keras. Soalnya saya tidak suka laki-laki yang pemalas. Kalau intinya Kalau saya sih tipe dari Kak Dinda itu bukan adalah tipe juga sih, intinya kalau dari standar tipe kan mungkin ganteng kah, tinggi kah gitu. No, kalau saya lebih milih sih laki-laki yang pekerja keras. Intinya dia mau kerja keras dulu. Karena biasanya cowok yang terlalu cakep tuh malas buat untuk kerja, malas. karena Biasanya ya. sudah berat dengan ketampanannya dia sendiri. Dan kita tuh lebih sering makan hati kalau sama cowok yang cakep, itu lebih sering makan hati. Karena sering dilirik wanita-wanita. Iya, dan dia juga pasti so cakep banget. Ya, karena kita nanti tuh akhirnya akan menua, tidak selamanya seperti ini, dan akan ada dan ada lagi perempuan yang lebih muda daripada katong. Seperti itu. Mending cari tuh yang biasa-biasa saja, tapi dia mau kerja keras. Kalau orang pekerja keras tuh sudah pasti dia bertanggung jawab. Betul. Coba deh, kalau orang kaya, kalau laki-laki sudah dari sananya memang kaya ya, banyak uang, pasti dia berpikir, oh kalau saya punya istri ngambek, kasih dia uang saja, nanti dia baik. Jadi semua tuh pikirannya tuh uang. Ya sama sih dari saya juga. Kalau saya memandang untuk laki-laki itu lipstiknya yang mana? Bebas. Kalau saya juga memandang untuk laki-laki itu lebih yang pekerja keras atau yang bertanggung jawab. Karena kalau mereka bertanggung jawab, pasti mereka akan berusaha bagaimana caranya untuk
menghidupi kita apapun kondisinya, seperti itu. Nah terus lihat contekan ini. Nah buat yang belum kenal sama Kak Dinda ini, pertanyaannya saya lupa jadi saya nyontek ya. Sifatnya Kak Dinda sendiri tuh seperti apa dan tipikal yang seperti apa? Maksudnya tuh begini, saya kasih contoh kayak saya itu tipikalnya buat orang yang belum kenal tuh sangar, cuek, sombong kayak gitu. Nah kayak gitu pokoknya yang orang hanya lihat. Perbaiki jilbab dulu guys. Perbaiki jilbab dulu. Oke. Nah kita tinggal finishing, kayaknya tinggal lipstick. Oke. Kakak ini kakak jawab dulu, kayaknya nggak bisa ngomong sambil Oh, untuk sifat, Ica pertama kali lihat saya pasti apa, sombong toh? Kalau ya kalau orangnya ini kan saya juga susah sih mendeskripsikan saya punya diri. Tapi dari beberapa orang yang saya kenal, contoh teman kuliah aku, ada sahabatku kan, namanya tuh Arwini Febrianti. Dia tuh pertama kali dia lihat saya, yang ada di pikirannya dia tuh, perempuan ini sombong sekali. Dan itu dia ungkapkan pas dia sudah berteman sama saya. Dia bilang, kok tuh pertama kali ketemu di kampus tuh kok sombong, kamu tuh sombong sekali, songong lah kayak gitu. Tapi ternyata kok baik. Itu temanku sih. Kalau saya sih sebenarnya kalian kenali saya saja dulu. Kenalan saja dulu, pasti kalian tahu lah saya tuh bagaimana. Nah, buat teman-teman dekatku pasti tahu saya tuh bagaimana. Ya buat yang belum kenal, ayo kenali saja dulu biar kalian lebih tahu sifat dan sebenarnya Kak Dinda tuh orangnya tipenya seperti apa. Baik kok orangnya. Saja yang pikirannya saya sendiri baik, dia orangnya selain baik, perhatian. Pokoknya orang yang kalian tidak duga dari tampangnya yang mungkin kayak kesannya kayak cuek ataupun sombong. Saya tuh baik, saya tuh perhatian. Coba deh tanya teman-teman dekatku, saya tuh seperti apa. Pasti makanya buat anak timika yang kurang suka, kurang nyaman dengan saya, cobalah berdamai dengan keadaan dan kenali saya dulu secara lebih dekat. Lebih dekat lagi dan lebih dekat. Bingung ya, orang tuh tidak suka sama saya, tidak tahu apanya yang salah. Mungkin yang sudah tahu Kak Dinda tuh orangnya lebih baik dan sebagainya, tapi masih tetap tidak suka, ya berarti memang kalian itu freak atau punya kelainan hati. Sakit hati. Sebenarnya tuh kalau kayak begitu tuh harus dihilangkan, tidak baik soalnya. Nanti matinya susah guys. Ya kuburan juga sih mungkin nanti. Mepet. Minum dulu. Nah, minum dulu. Ya kita sambil minum dulu. Haus juga ngomong terus. Sumpah ini Ica makeup saya nih. Ada juga. Nanti terakhir baru kita review hasil makeupku ya. Masih mau tanya-tanya dulu mumpung ketemu. Kak Dinda tuh orangnya sibuk. Tidak juga. Kerja sibuk. Kerja cari uang, ya, bisnis, wanita karir. Ya, saya sedikit jelaskan bahwa Kak Dinda tuh selain wanita karir, dia tuh kerja. Maksud saya dia tuh wanita karir, dia kerja, terus sambil punya bisnis fashion lah. Terus bisnis minuman mau rilis tapi bukan di Timika sih. Bisnis minumannya mau rilis tapi di kota luar, bukan di kota Timika. Nanti kalau misalnya semakin berkembang di luar, insya Allah dibuka di kota Timika ini. Amin ya Allah. Amin. Pokoknya buat semua bisnisnya Kak Dinda dan kerjaannya semua dilancarkan. Amin. Tapi kita lanjut bertanya dulu. Tadi sifatnya Kak Dinda tuh seperti apa? Nah, impian apa sih yang belum tercapai sejauh ini? Impian. Angan-angan apa? Banyak. Banyak. Tunggu ya guys, pakai lipstick dulu sendiri sudah. Tukang makeupnya lupa kasih pakai lipstick, pakai sendiri sudah. Iya. My God, sorry. Tuh my daddy nanya. Soalnya tadi ada anggota lagi satu tapi dia pulang, dia pergi dulu. Jadi sebenarnya tadi tuh kita bertiga di sini sama sahabatku yang satu lagi, yaitu gaul juga itu. Dia anak hits, anak gaul Timika. Nah itu iklan dan pertanyaannya apa lagi nih? Cuman sekali makan garam guys, saya sudah mau lagi itu tidak enak. Nah tujuan menikah nantinya itu apa? Tujuanku menikah, saya pengen punya suami yang mengerti saya, yang bisa menerima saya dan tidak melarang saya untuk bekerja. Mungkin dia akan melarang secara tidak langsung, dia akan melarang kerja kantoran, mungkin karena dia
Ya mungkin setelah nikah dikasih amanah punya anak, pasti pengennya jadi ibu rumah tangga, urus anaknya baik-baik. Tapi saya tidak pengen dilarang punya penghasilan sendiri dengan cara berbisnis. Jadi saya tetap bisa kerja dari rumah. Kalaupun tidak boleh bekerja di perusahaan atau di kantor karena menyita waktu, jadi nggak apa-apa, maksudnya kakak saya akan bikin berhenti. ya lebih Tapi baik saya harus punya berbisnis. bisnis. Saya punya bisnis sendiri tetap harus ada. Setidaknya berpenghasilan sendiri. Ya, karena saya nggak suka bergantung sama orang. Sama-sama saya juga seperti itu, tapi ya sudah lah ya. Tapi Kita ya tidak sudah. tahu kok nanti kedepannya bagaimana. Doakan saja yang terbaik. nah kalau misalnya amit-amit nih, amit-amit Apa nih pertanyaannya kayaknya jelek ya? amit-amit sudah, ini kan belum, kita kan maksudnya by the way, just for information, Iya, perbedaan iya, umurku dengan Kak Dinda tuh 2 tahun ya Kak? Kemarin berapa sih? 97. Iya, saya 96. Oh 1 tahun, bedanya 1 tahun. Ini setahun. Amit-amit nih, kalau misalnya sudah punya pasangan, terus sudah nikah, terus pisah sama suami itu bagaimana? Tidak pernah membayangkan sampai ke situ guys. Doakan saya semoga tidak terjadi sih. Saya pengennya tetap baik-baik saja sampai kakek nenek. Makanya sekarang lagi dipersiapkan. Sebenarnya saran juga sih buat kalian semua perempuan yang masih muda-muda. Jangan karena temanmu sudah nikah terus kok ikut-ikutan pengen nikah. Saranku sih jangan. Hanya untuk ikut rame. Ikut-ikutan saja sih. Ih, dia sudah nikah, kayak ikut takut sebelum. gitu, kayak ih masa dia sudah nikah sih, sudah punya anak terus saya belum nikah. Jadi lantas dengan sembarang orang kok terima terus kok nikah. Aduh, itu pembodohan yang hakiki. Yang penting ikut saja. Dia kan sudah nikah, jadi saya juga harus nikah. Kalau saya sih jangan. Harus tetap berpikir positif, memperbaiki dirimu menjadi lebih baik, supaya kau punya hati itu sudah siap, pikiranmu juga sudah siap. Jadi Insya pada Allah, saat amin. kau punya masalah nantinya di rumah tanggamu, kau sudah bisa lebih pintar menyikapi itu lah. Betul. Karena orang kalau sudah nikah sudah tidak ada, kau sudah tidak bisa serta merta kau pulang ngadu di mamamu, mah dia begini itu kan tidak baik. Ya, rumah tanggamu adalah tanggung jawabmu. Betul. Kita bahas rumah tangga macam kita dulu sendiri, karena belum ada yang nikah. Siapa tahu setelah bikin channel ini ada yang Pasti Ici sudah ada yang melamar toh, tapi Ici ada jual mahal jadi susah. siapa tahu ya, Anak tahu hits. minggu depan, amin. Dekat-dekat anak hits biar kita tuh ketularan sama hitsnya. Sebenarnya dekat-dekat sama jadi Kak Dinda pansos tuh. ini ceritanya. Pansos. Padahal bukan selebgram nikah, followersku tuh tidak banyak, tapi Instagramku baru soalnya. Kan ada pepatah yang Instagramku mengatakan, sering dihack guys. Instagramku tuh paling sering dihack kalau kalian mau tahu. iya, karena kan orang cantik dan banyak fansnya, jadi banyak yang hack. Enggak. Ini nih buat kalian Buat kalian apa ayo? yang mau berteman. Nah, kan saya pernah dengar kata-kata tuh, kalau berteman sama si A otomatis akan menyerupai si A. Nah, saya tuh berteman sama Kak Dinda, siapa tahu kecantikannya itu bisa nular ke saya. Amin. Tuh dikasih, amin. Padahal cantik itu relatif, Cantik tergantung. Cantik dari dalam itu lebih baik daripada cantik di wajah. Betul. Terus ini lebih ke sharing juga, mungkin dari pengalaman atau dari yang pernah dirasakan. Menurut Kak Dinda tuh kalau misalnya ada laki-laki yang serius dengan kita, maksudnya bukan hanya untuk Kak Dinda saja, dengan kita nih, Buat semua lah. ya, tapi niatnya tuh serius, tapi yang sederhana aja. Gimana? Dia orangnya serius tapi dia sederhana. Kita ya kan ada perempuan yang saya nikah tuh harus yang wow, harus yang bagaimana. Kayak dia biasa-biasa aja, bukan dari orang yang berada, kayak gitu-gitu ya. Betul. Ya nggak apa-apa, yang penting dia mau kerja keras. Kalau saya sih sama cowok yang kayak begitu, justru cowok yang sebenarnya yang sederhana, dia lebih bisa deh kayaknya memperlakukan kita seperti apa. Kembali lagi dengan rumus yang tadi saya bilang, kalau laki-laki terlalu kaya, apalagi kalau kaya dari orang Pembahasannya tua, agak berat. kalau kaya dari orang tua itu susah, maksudnya Lebih kurang mandiri. jadi apa-apa tuh ada mamaku kok, kayak. Betul. Sedangkan kita nih kayak kalau perempuan yang sudah kerja, sudah mau berpenghasilan sendiri, sudah merasakan kerasnya orang cari uang, pantang sekali kalau dapat laki-laki yang manja. Aduh, kayak Sama sih kayak saya, maksudnya saya saja perempuan, saya bekerja. Kalaupun bekerja di satu tempat itu tidak cocok, kita bisa cari tempat lain.
Terus masa kok laki-laki dapat kita sudah dibesarkan sama orang tua, kok tidak mau kerja? Dengar itu Ica curhat. Maksudnya itu untuk pandangan buat kalian perempuan-perempuan yang Iya. nonton video ini. Seperti itu, kalaupun kalian tidak cocok di satu tempat, kalian bisa di tempat lain. Tenang, hidup tuh tidak sampai di situ saja, hidup tuh akan terus berjalan. Tidak di situ-situ saja. Ada juga tuh yang biasa bilang perempuan kan sebaiknya di rumah saja, bla bla bla. Makanya saya bilang tadi, nggak apa-apa setelah nikah berhenti kerja, tapi kan bisa berbisnis. Sekarang Betul. dunia digital sudah canggih sekali. Dunia ini sudah terlalu canggih. Semuanya dijual Semuanya di bisa online. dijual di online. Yang penting tidak jual. Betul. Nah, makasih lagi pokoknya buat hari ini. Kak Dinda tuh sudah mau saya otak-atik, sudah mau saya makeup yang ala-ala. Kak Dinda boleh kasih dekat di kamera tuh mukanya. Guys, sumpah ini makeup apa juga tidak mengerti. Ya, untung dasarnya cantik jadi tidak mengurangi efek kecantikannya di wajahnya. Padahal muka lagi perawatan, lagi breakout parah. Tahu tidak, HP ku hampir jatuh guys. Terus masukan atau doanya Kak Dinda buat channel saya tuh apa, masukannya apa, Masukannya terus apa ya? Ya pokoknya Ica makin rajin saja bikin konten, terus tambah pinter lagi ngeditnya. Karena Amin. kalian tahu guys, Ica tuh dia ngedit sendiri, dia nge-YouTube sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Dia tuh belum punya tim, jadi betul-betul mandiri. Jadi saranku tuh dia lebih semangat lagi. mandi sendiri. Iya, mandi sendiri. Oh my god. Jadi lebih semangat lagi buat kontennya, perbaiki edit-editannya lebih keren lagi. Amin, Terus amin. channel YouTube-nya bisa melambung tinggi, menjulang tinggi seperti YouTuber-YouTuber yang ada di Di Indonesia. udara. Amin. Pokoknya kalau bisa jadi YouTuber se-Asia juga lah. Amin. Seperti yang itu. Seperti yang itu. Oke. Eh, Jadi apa lagi nih? doa kedepannya buat saya tuh apa? Semoga Ice dipertemukan dengan orang yang baik. Kesannya kayak mati pengen sekali nikah. Maksudnya berjodoh dengan orang yang baik. Amin. Yang sefrekuensi sama Ice. Amin. Yang sayang sama Ice dan keluarganya Ice, bukan cuma Ice-nya saja. Amin. Terus Ini kayaknya dari hati. karirnya makin bagus. Amin. Apa yang disemogakan ya tercapai dengan segera. Amin. Apalagi ya, pokoknya segala hal yang baik-baik lah buat Ice. Amin. Terus pasti kalian bingung sejak kapan saya kenal Kak Dinda. Ini Oh, baik. di akhir-akhir video ini saya mau tahu Kak Dinda tuh awal melihat saya tuh seperti apa, terus sampai bisa kenal sejauh ini tuh bagaimana? Jadi sebenarnya kenal Ice tuh sudah dari SMP. Dia berteman sama adik sepupu soalnya. Dia pernah ke rumah, toh? Pernah ke rumah? Pernah. kan? Ya pernah, tapi ya kenal begitu saja sih. Maksudnya cuman ya itu Iyalah, Ice. kita kenal secara anak hits. ya Ice kayak begitu saja. Terus pas sering balik ke Makassar, dari Makassar ke Timika tuh pas selesai kuliah, saya sering main ke sini. Tapi masih pulang pergi, masih Makassar Timika. Nah, Ice tuh kebetulan satu kantor sama saya punya teman juga, anak hits Timika juga, dan dia punya channel YouTube juga. Nah, terus dibawalah dia ke tempat arisan ya? Iya nggak sih? Iya, kita kan Awal ketemu, awal ketemu tuh arisan-arisan. Udah, tapi ketemu juga masih yang begitu saja karena sama si pulang lagi. Masih pulang lagi. Nah, terus sempat itu bulan 1 betul-betul intens dengan Ice tuh karena kita nge-gym. Seharusnya sih kita nge-gym lagi, tapi ini kalau lagi corona. Nanti kita buat konten sudah di tempat YouTube. Di YouTube tempat nge-gym maksudnya, sorry. Terniat untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya bukan cuma berat badan sih, buat Biar sehat lebih juga. fit, sehat. Karena kan umur-umuran kayak kita nih, ampun nih, sibuk kerja, sibuk cari uang, Dan tidak memikirkan kesehatan. betul. Oke, untuk video YouTube kita hari ini, terima kasih buat Kak Dinda yang sudah bersedia saya undang di dalam video YouTube channel Banyak saya. dong, guys. Terima kasih Kak, jangan bosan-bosan nanti kalau saya undang lagi di YouTube channel saya. Oke. Dan buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa videonya untuk di like, subscribe, dan juga di share. Komen sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Kalian komen, Ice pengen buat konten apa lagi, kalian komen di sini. Kalau mau konten sama saya lagi, bilang lagi, nanti saya teman Ice lagi.
Pokoknya Iya. kalian yang pengen di video saya tuh ada Kak Dinda, terus terserah mungkin Kak bikin dong konten Kak Dinda dikasih begini. Tapi jangan di prank. Kak bikin konten Kak Dinda dikasih begini. Nah, kalian komen di sini, nanti saya rilis, nanti saya buat video sesuai requestan dari kalian. Oke? Tapi di subscribe, Di-subscribe, like, wajib. komen, share ke kalian punya teman-teman semua biar kalian punya teman-teman yang kenal saya sama Ice bisa tahu kita tuh seperti apa. Oke, buat para fans dari Kak Dinda, buat para fans dan juga haters. Nah, terlebih buat hatersnya nih Pasti yang, haters. yang mau saya bikin video tentang Kak Dinda apapun itu. Kalau memang kalian pengen saya bikin video buat dengan Kak Dinda, please komen dan di subscribe. Oke? Oke, sekian video kita hari ini. Buat yang sudah menonton video dari awal sampai akhir, videonya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di share. Saya Ice Bangsa. Dan saya Dinda. Terima kasih dan assalamualaikum. Sampai